بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. بإذن الله kembali kita sama-sama mengkaji dari apa yang telah diturunkan oleh Allah dari Al-Quran yang merupakan pedoman bagi kita, yang merupakan petunjuk di dalam kehidupan kita ini, yang menunjuki kepada kita mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Dan bahkan Al-Quran itu akan menjadi hujjah bagi kita, hujjatun lana atau hujjatun alaina, sebagai hujjah untuk membela kita, menolong kita nanti di hari kiamat. Atau na'udzubillah, Al-Quran itu juga menjadi hujjah untuk menghancurkan dan mencelakai kita nanti di hari kiamat. Kapan Al-Quran itu akan menolong kita? Kalau kita benar-benar membacanya, benar-benar mentadaburinya, mempelajarinya, mengamalkannya, mengajarkannya. Maka Al-Quran, kalau seperti ini yang kita lakukan, maka itu akan menjadi hujjah lana, sebagai penolong bagi kita, bahkan menjadi syafaat bagi kita. Maka ini yang kita harapkan di dalam mengkaji tafsir, di dalam mempelajari tafsir, sehingga hati kita dipenuhi dengan ayat-ayat Al-Quran. Hati kita semakin lembut, yang melembutkan hati kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Terlebih kita memahaminya, ayat per ayat kita fahami, sehingga dengan itu kita akan lebih mudah mengamalkannya.
Karena kalau kita tidak memahaminya, bagaimana mungkin kita akan mengamalkannya? Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada ayat yang ke-34, masih di dalam surah An-Nazi'at. Setelah Allah berbicara tentang langit, diangkat, kaifa rufi'at, merupakan sebuah ciptaan yang menakjubkan. Langit yang tidak ada satu pun menyentuh untuk mendokongnya, satu pun tidak ada. Bahkan tidak bersentuhan antara langit dengan bumi. Maka Allah ingatkan itu, bagaimana Allah menciptakan langit, bagaimana Allah menciptakan gunung-gunung, bagaimana Allah menciptakan malam, Allah menciptakan siang, Allah menciptakan, menurunkan hujan. Maka hibati fillah, kemudian Allah ingatkan kembali seluruh apa yang Allah ciptakan yang kita lihat saat ini. Di ayat yang ke-34-nya menjelaskan akan hancur semuanya. Hancur semuanya. Langit hancur, bumi hancur, gunung hancur, semuanya hancur. Yang awalnya Allah ingin melihat, Allah ingin perlihatkan bagaimana kekuasaan Allah terhadap ciptaan-ciptaannya. Namun di ayat yang berikutnya yang kita bahas malam ini, semua itu akan dihancurkan oleh Allah. Kapan itu terjadi? فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Apabila telah datang waktu at-tammah. At-tammah adalah salah satu nama hari kiamat. Salah satu nama hari kiamat. Dan disebutkan di dalam Lisanul Arab, kitab Lisanul Arab yang membahas tentang bahasa, makna-makna dari segi bahasa. Di sana dijelaskan at-tammah itu adalah kehancuran seluruh alam yang tidak ada tersisa sedikit pun. Itu at-tammah. Fa idza ja'atit tammah. Apa yang dimaksud ketika datang at-tammah, hari kiamat? Apa yang dimaksud dengan at-tammah di sini adalah kehancuran semesta alam seluruhnya, satu pun tidak tersisa. Hancur seluruhnya. Kapan terjadi kehancuran seluruhnya? Tiupan pertama atau tiupan kedua? Pada tiupan yang kedua. Makanya di salah satu kitab yang memaknai atau menjelaskan makna arti ayat per ayat di dalam Al-Quran, maksud dari at-tammah di sini adalah al-qiyamah wa hiya an-nafkhah ats-tsaniyah. Maksud dari at-tammah adalah terjadi hari kiamat,
Wahia an-nafkhah ats-tsaniyah, yaitu pada tiupan yang kedua. Pada tiupan yang kedua. Dan pada tiupan kedua di kitab Lisanul Arab dijelaskan, hancur seluruhnya semesta alam, sedikit pun tidak tersisa. Dan itu terjadi pada tiupan yang kedua. Jadi tidak ada kontradiksi, saling menjelaskan antara satu kitab dengan kitab lain, dan itu pembahasan dalam segi bahasa. Jadi fa idza ja'atit tammatul kubra, ketika terjadi hari kiamat di mana di tiupan yang kedua hancur seluruhnya tanpa terkecuali, seluruhnya hancur, berarti di situ adalah terjadi kiamat kubra. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Yauma, pada hari itu. Hari apa itu? Hari kehancurannya alam semesta ini, itu hari kiamat. Yatadzakkarul insan, manusia diingatkan. Manusia diingatkan. Yatadzakkarul insan, manusia diingatkan. Jadi bukan dia yang mengingat, tapi diingatkan. Apa yang diingatkan? Ma sa'a. Ma sa'a. Ma adalah dikenal dengan ma al-mausul. Ma di sini adalah berfungsi al-mausul, penyambung, dan fungsinya adalah menunjukkan secara umum. Menunjukkan secara umum, berarti ma sa'a, apa yang dikerjakan secara umum, yang dikerjakan baik ataupun buruk. Hari itu diingatkan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Ma sa'a, apa yang kita perbuat. Sewaktu kapan kita perbuat di dunia sebelum terjadi hari kiamat. Apa yang diingatkan kepada kita? Seluruh apa yang kita lakukan, baik itu yang baik maupun yang buruk. Jadi bukan kita mengingat, tapi kita akan diingatkan oleh Allah. Seluruh yang kita perbuat diingatkan oleh Allah sewaktu di hari itu. Kalau kita mengingat, subhanallah, bulan yang lalu apa yang kita lakukan? Dosa bulan yang lalu kita lakukan, kita bahkan melupakannya. Dosa tahun yang lalu kita bahkan melupakannya, kita lupakan itu. Seluruh dosa yang kita lupakan di hari itu diingatkan oleh Allah. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah, ahsahullah wa nasuh. Allah hitung semua perbuatan-perbuatan
yang dilakukan oleh seseorang hamba, Allah hitung, Allah catat. Wa nasuh, padahal hamba itu melupakannya. Terkadang dosa kita lupakan, dosa orang lain kita ingat. Kebaikan kita ingat, kebaikan orang lain kita lupakan. Harusnya kebalikannya. Lupakan kebaikan kita, ingat kebaikan orang. Harusnya kita mengingat kesalahan kita, dosa kita. Jangan ingat kesalahan orang lain. Akan tetapi ahibati fillah, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Di hari itu nanti diingatkan oleh Allah ma sa'a, seluruh apa yang dia lakukan, yang baik, yang buruk, semua diingatkan. Bagaimana caranya Allah mengingatkan kita? Dengan menampakkan catatan. Diperlihatkan catatan kita, sehingga tatkala kita melihat catatan kita baru teringat. Baru teringat. Yang kedua, di samping dari dengan memperlihatkan catatan kita, Allah juga mengingatkan kita dengan seluruhnya akan menjadi saksi. Ya Allah, anggota badan kita ini akan menjadi saksi. Disitulah kita akan teringat. Mata akan berbicara dari 60 tahun yang kita lalui di permukaan bumi ini, karena memang 60 tahun ajalnya. Mata akan menjadi saksi, telinga akan menjadi saksi, tangan akan menjadi saksi, kaki akan menjadi saksi, seluruh anggota badan akan menjadi saksi. Baik itu menjadi saksi atas kebaikan kita maupun menjadi saksi atas dosa kita. Sehingga akan teringat kita. Bahkan subhanallah, sarana-sarana yang kita gunakan baik di dalam kebaikan ataupun di dalam dosa, itu akan menjadi saksi. Banyak yang menjadi saksi jamaah, banyak. Catatan kita, anggota badan kita, sarana yang kita gunakan di dalam kebaikan atau keburukan, itu akan menjadi saksi. Malaikat akan menjadi saksi. Malaikat akan menjadi saksi. Berapa banyak yang akan menjadi saksi bagi kita? Kalau seluruh ini akan menjadi saksi atas kita, atas kebaikan yang kita lakukan, alangkah indahnya. Tapi alangkah celakanya kita kalau seluruh ini akan menjadi saksi atas dosa-dosa kita.
Maka hibati fillah, di hari itu akan kita ingat dengan cara apa Allah mengingatkan kita? Maka para ulama menjelaskan dengan catatan kita, dengan anggota badan kita akan menjadi saksi, sarana-sarana yang pernah kita pakai, bahkan tanah yang pernah kita injak, di atas apa kita injak tanah itu akan menjadi saksi. Malaikat juga akan berbicara, menyaksikan, akan menjadi saksi atas kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa burrizatil jahimu liman yara. Wa burrizatil jahimu liman yara. Dinampakkan. Allah memakai kalimat burrizat. Burrizat. Bu, binaul majhul. Dinampakkan, diperlihatkan. Daraba, memukul. Duriba, dipukul. Kena diawali dengan marfu', diawali hurufnya dengan dhammah. Ini binaul majhul. Dinampakkan, diperlihatkan. Kita lihat artinya. Burrizat, uzhirat, izharan bayyinan. Dinampakkan sejelas-jelasnya, izharan bayyinan, sejelas-jelasnya, nampak, nggak dilindungi lagi, nggak ada samar-samar, nggak ada terlindung, tidak. Uzhirat izharan bayyinan, sejelas-jelasnya, nampak. Apa yang dinampakkan? Wa burrizatil jahim, neraka jahannam. Wa burrizatil jahim liman yara, dinampakkan sejelas-jelasnya neraka jahannam itu kepada setiap orang yang melihatnya. Setiap orang yang melihatnya. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah yang melihatnya orang di sini setiap orang yang melihatnya? Apakah orang melihatnya di sini orang kafir saja? Sebagian ulama mengatakan orang kafir saja, orang beriman tidak dinampakkan. Orang beriman tidak dinampakkan neraka jahannam itu. Hanya orang kafir saja diperlihatkan, dinampakkan sejelas-jelasnya. Sebagian ulama mengatakan orang beriman pun dinampakkan. Makanya sebagian ulama di dalam menjelaskan hal ini, waktu kapan dinampakkan neraka jahannam itu? Ketika setiap orang melewati jambatan sirat. Bukankah neraka itu di bawahnya? Jambatan itu terlentang, terbentang di atas dan di bawah neraka. Di bawah neraka, sehingga jambatan, setiap orang yang melewati jambatan akan melihat neraka. Apakah orang beriman melewati jambatan? Naam.
orang beriman akan melewati jambatan, berarti orang beriman pun diperlihatkan neraka. Orang kafir melewati jambatan, mereka juga diperlihatkan neraka. Orang munafik demikian juga. Ahli ibadah, ahli maksiat akan melewati jambatan ini, sirat. Wa burrizatil jahimu liman yara. Kita tahu neraka jahanam itu dikatakan oleh Nabi SAW di dalam hadis Imam Muslim, begitu besarnya neraka jahanam itu, begitu dahsyatnya besarnya neraka jahanam itu, neraka itu. Rasulullah katakan dalam hadis Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi SAW, yu'ta bi jahannama yawma idhin laha sab'una alfa zimam ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunahu. Yu'ta bi jahannam yawma idhin, pada hari itu didatangkan neraka jahanam, didatangkan neraka jahanam, laha sab'una alfa zimam, yang neraka jahanam itu, neraka itu memiliki 70.000 rantai. Berapa jumlahnya? 70.000 rantai. Ma'a kulli zimam, setiap satu rantai, sab'una alfa malakin yajurrunahu, setiap satu rantai yang menariknya 70.000 malaikat. Satu rantai. Berapa jumlah malaikat yang menariknya? 4.900.000.000. Ini menunjukkan neraka itu besar. Sangat besar. Yang menariknya malaikat, bukan manusia. Manusia lemah. Malaikat yang menariknya. Satu rantai 70.000 malaikat. Subhanallah. Itu karena besarnya neraka itu. Namun ingat jemaah, Allah katakan dalam surah Qaf ayat 30, Yawma naqulu li jahannama halim tala'ti wa taqul hal min mazid. Suatu hari dikatakan kepada neraka itu, apakah sudah penuh? Neraka itu besar. Nanti ditanya, apakah sudah penuh? Neraka itu mengatakan, hal mim mazid, adakah tambahan? Ini terkadang orang seenaknya berbicara. Mereka mengatakan, subhanallah, kalau kita tidak penghuni neraka jahanam, siapa lagi penghuninya, Ustaz? Kalau kita tidak penghuni neraka jahanam, masuk ke dalam neraka, siapa lagi penghuninya? Berarti dia ingin masuk ke dalamnya. Bahkan ada mengatakan
Kalau seandainya semua orang yang pelaku-pelaku yang mereka katakan neraka, sikit-sikit neraka, sikit-sikit neraka, yang dikatakan orang Wahabi itu sikit-sikit ponis neraka, sedikit ponis neraka, kalau seandainya semua kami seperti ini, tak cukup neraka, katanya pula itu. Tak cukup neraka, nambah lagi neraka itu. Hal min mazid, ada enggak tambahan, kata neraka itu. Bukan tak cukup. Jadi kalau orang-orang Wahabi itu memponis kami semuanya neraka, nanti kebanyakan tak cukup neraka. Surga sepi, orang Wahabi aja yang menempati. Subhanallah. Malah neraka itu mengatakan hal mim mazid, ada tambahan. Maka hibati fillah wa burrizatil jahimu liman yara, seluruh itu akan dinampakkan. Besarnya neraka itu akan dinampakkan. Dahsyatnya api yang ada di dalam neraka itu akan dinampakkan. Sebagian ulama mengatakan ketika kita melewati jambatan Sirat, disitulah akan dinampakkan. Yang kafir, yang muslim, yang beriman, semua akan dinampakkan. Kenapa? Karena semua kita akan melewati jambatan Sirat. Kemudian Allah mengatakan, berapa menit lagi Isya? 4 menit lagi. Kemudian Allah mengatakan, fa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dia mengikuti kehidupan dunia ini. Buruk dunia, ikut dia buruk. Buruk zaman, dia ikut buruk. Terpengaruh dengan buruknya dunia. Kita tidak menyalahkan zaman. Kita tidak menyalahkan zaman yang serba canggih. Tidak kita salahkan. Namun terkadang terpengaruh seseorang karena zaman yang semakin maju. Saking kan majunya, dahulu orang bermaksiat harus keluar dari rumah, sekarang tak perlu keluar rumah. Wa atharul hayatud dunya, wa atharul hayatad dunya, terpengaruh dengan kehidupan dunia, terpengaruh dengan kehidupan zaman. Rusak, dia pun ikut rusak. Tidak ada punya prinsip di dalam memegang agama ini. Tidak ada istiqamah di dalam memegang agama ini. Ikut dia terbawa dengan arus buruknya manusia. Maka orang seperti ini, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka Jahannam itulah tempat kembalinya. Namun ingat, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang-orang yang takut atas kebesaran Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan diri hawa nafsunya dari perbuatan dosa, dia tahan nafsunya, dia tahan nafsunya, dirinya tidak mengikuti kerusakan manusia pada zaman di mana dia hidup. Dia tahan dirinya.
Dia tahu di zaman ini zaman fitnah, dia tahan dirinya dari fitnah. Dia tahu zaman ini zaman syubhat, dia tahan dirinya dari syubhat. Wa amma man khafa maqama rabbi, orang-orang yang takut kepada Allah, yang membesarkan keagungan Allah, yang membesarkan Allah di dalam dirinya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan diri dari dosa, menahan diri dari hawa nafsu. Berat enggak ini jemaah? Berat. Takut kepada Allah berat. Menahan diri, menahan hawa nafsu berat. Karena kita hidup di zaman yang nafsu terbuka. Menahan diri berat. Namun harus kita tahan. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka adapun seperti ini, maka syurgalah tempat kembalinya. Baik. Baik, ini saja. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.